datasetnya, ya. Kemudian buka SketchUp-nya, saya bikin akun trial lagi nih, makanya masih 8 hari ya. Kemudian di bagian extension, itu silakan install site context 147 ya. Jadi kemarin site context kita tuh masih 103, jadinya minta update ya. Nah, sekarang kita gunakan yang paling update-nya, site context 147. Oke. Ya, mungkin sekedar review biar jadi satu kesatuan videonya. Extension Manager masuk ya. Cara menginstalnya, klik Install Extension ya. Kemudian di bagian folder extension cari site context 147 lalu open ya. Nanti kalau sudah akan muncul add location ya, namanya bukan set context, namanya add location. Pastikan dia enable, lalu eh, klik kanan di bagian toolbar, lalu di sini ada add location dalam kurung labs ya. Nanti muncul yang ini. Ini ada satu icon yang namanya add location. Nah, jadi ketika ingin modeling set context di SketchUp, eh, mungkin yang location yang lama, yang native-nya, yang ini ya. Jadi kita punya dua nih. Ya. Ini yang lama, yang bawaan SketchUp-nya. Ini yang baru, yang istilahnya masih beta, gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa, kalau misalnya belum ini, belum download, bisa ada di Extension Warehouse sebetulnya. Lalu Extension Warehouse, ya. Kemudian di sini ketik aja location, ya, ketik location. Nah, di sini nanti ada eh, new add location. Jadi yang di Extension Warehouse ini sudah paling update-nya, tinggal di install aja, ya. Dan ini free. Nah, mungkin perlu dicatat ya, bahwa extension ini masih dalam tahap pengembangan. Ya, ini adalah kandidat pengganti fitur add location yang lama ya nantinya. Eh, Mungkin di 2025 mungkin ya, atau 2024 saya kurang paham nih, nanti bakal mulai di launching gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan add location yang lama ya, kita perlu orientasikan manual ya. Contoh misalnya kita buka aja ya, mungkin model, kita buka model nih, open. eh, Misalnya yang mana ya, layout lah, MK Lotus Final, MK Lotus aja. Nih contohnya kita punya bangunan seperti ini, ya kan? Nah, di sini kan sudah terdefine ya untuk bagian depan, bagian belakang, ya, itu sudah eh, dari modelnya. Ini kendalanya nih kalau add location yang lama. Misalnya kita bikin bikin 3 scene ya di sini contohnya. Contoh kita bikin 3 scene, scene ini gitu ya. Kemudian mungkin kita kasih satu lagi, dua aja deh, potongan lah misalnya. Ya contoh. Contoh aja kita bikin scene baru.
So, kita punya dua scene di sini. Ini yang pertama, sorry, ini harusnya hilang juga ya. Ini kita update dulu aja. Update. Oke. Kemudian tiba-tiba kita diminta untuk melakukan analisis di bangunan ini. Jadi bangunannya sudah jadi duluan nih. Nah, kita tentunya kan yang sebelumnya kita add location seperti ini pakai asumsi aja. Tempatnya bisa sembarang sih. Ya, misalnya di sini lah ya. Misalnya di sini. Oke, kecil-kecil aja, select region. Ini mungkin biar kecil aja, biar cepat. Nah, oke, kalau sudah masuk seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, misalnya bagian depannya itu yang ini, itu sebenarnya mengarahnya ke sana gitu. Mengarahnya ini kan jalan raya nih, kalau kita lihat nih. Ini jalan raya di sini, mengarahnya itu ke sana sebetulnya. Nah, ini kan perlu kita pindahkan ya, berarti. Misalnya, anggaplah rumahnya itu yang warna atap coklat ini nih. Kita pindahkan, ya, seperti itu. Benar kan? Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini tentunya akan merusak kalau kita klik scene-nya. Nah, ini udah nggak sesuai lagi tuh. Scene 2-nya juga hilang. Ya, section-nya juga hilang. Bayangkan kalau ini ada 10 scene. Itu akan jadi kacau semuanya. Ya. Oleh karena itu, eh, kita gunakan yang location yang kedua ini ya, add location yang kedua. Karena di sini yang digeser, yang diputar-putar itu bukan bangunannya, tetapi petanya, ya, petanya. Oke, ini saya undo dulu aja ya, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ya. Sekarang kita gunakan, sorry, saya ulangin lagi ya, ini saya ulangin lagi. Kekurangan yang lain adalah ya, kekurangan yang lain itu di sini kita punya dua ini ya, ada dua gambar. Yang pertama location terrain dan satunya location snapshot. Nah, ini dua gambar nih teman-teman. Yang snapshot itu flat seperti ini. Yang terrain itu dia berkontur. Ya. Kadang-kadang kita sebenarnya nggak perlu terrain ini, tidak perlu import karena kalau kita misalnya memang nggak perlu tapi kok defaultnya ke import itu nanti lama downloadnya. Ya enggak? Nah, walaupun sebenarnya kita bisa hapus manual kan, jadi ini harus di unlock dulu, di unlock, kemudian kalau sudah di unlock tinggal delete aja, ya. Kemudian ini di delete seperti itu. Bisa sih sebetulnya, cuma itu text time ya. Sebenarnya masalahnya itu bukan pada saat ribet buat hapusnya ya, tapi pada saat ngedownloadnya. Kalau teman-teman punya koneksi yang nggak terlalu bagus gitu ya, ngedownload dua peta ini agak lama. Apalagi kalau kita tadi settingannya yang high. Kan waktu kita pilih add location, di sini kita bisa pilih kan ininya, resolusinya. Mau very low atau very high begitu. Itu ya. Oke. Nah, itu kendalanya seperti itu. Ini saya undo dulu. Nah, jadi kita akan manfaatkan, ini scene-nya masih ada ya. Scene-nya sekarang normal lagi karena sudah balik lagi dia posisinya. Kita manfaatkan yang add location yang baru ini. Nah, di sini kalau bisa cari ya lokasinya. Nah, ini sebenarnya tempat yang sama sih sebetulnya. Ya enggak? Ini tadi yang rumah kita kan di sini. Nah, ini bisa kita pindahkan aja. Bisa kita pindahkan. Kemudian karena bagian depannya yang ini bisa kita putar nih kalau nggak salah. Mana ya? Oh, kita tentukan dulu ya. Pertama satu-satu dia satu-satu dulu. Titiknya dulu di mana? Di sini. Jadi kita nggak perlu move lagi.
ya. Kita nggak perlu move di manual kayak tadi. Dan ini ada tipe ininya, tipe mapnya mau. Kalau teman-teman mau nge-trace jalan, misalnya mau bikin nge-trace jalan gitu ya, mungkin ini lebih enak nih. Ini akan lebih enak. Ya, misalnya saya ambil yang ini aja ya, nanti teman-teman coba-coba buat yang satelitnya seperti apa. Baik, kemudian kalau ini ada show model, ini bisa di on off kan ya, kalau mau. Tapi sebaiknya ditampilkan dulu aja. Lalu continue. Ini true north offsetnya. Ini continue dulu. Nah, di sini kita diberi kesempatan untuk memilih yang flat atau yang ada konturnya. Jadi bisa pilih salah satu gitu ya. Kalau mau yang bertiren, ya kita bisa tentukan kualitas apa jumlah jumlah apa istilahnya poligonnya ya, jumlah poligonnya. Oke, saya gunakan yang 2D plane aja. Lalu saya gunakan yang street map. Ini masih bisa dipilih sebenarnya mau satelit atau mau street map. Lalu resolusinya, nah ini disesuaikan aja. Kalau misalnya punya internet yang cukup kencang, bisa digunakan yang high. Jadi untuk menggunakan high, dia perlu satu, internetnya harus bagus. Yang kedua, komputer kita juga harus apa ya, juga harus bisa mengimbangi. Karena semakin tinggi resolusinya, maka filenya akan makin besar ya. File JPEG-nya itu akan makin besar. Kalau dia makin besar, berarti cukup ngebebani memori gitu. Ya, ini image provider bisa pilih. Ini hampir sama ya. Kalau kalau gambar street map itu mungkin image providernya nggak terlalu beda jauh ya. Cuma kalau dia satelit itu ada sedikit perbedaan nih. Ya nanti eh, di dites saja, dicoba aja mana teman-teman yang lebih suka. Kalau dulu itu cuma satu ya. Dulu waktu tahun 2020 kalau nggak salah ke bawah. Itu dia hanya bisa peta Google ya, Google Maps. Sekarang sudah putus kontrak sama Google. Jadi pakai petanya yang open source seperti Digital Globe. Ya, kalau sudah, nah di sini kita kesempatan untuk putar. Karena bagian depannya di sini menghadap ke jalan raya, nah ini kita putar di sini. Sebentar. Ini, oke oke oke. Sebentar. Ini ada yang kelewatan nih. Ini harusnya sih diputar ya. Ini karena memang untuk yang rilis ini itu memang saya juga baru baru nyoba ya kemarin. Baru nyoba kemarin. Mungkin ada yang kelewatan nih. Mungkin kita balik dulu aja ya. Kilocate. Harusnya petanya bisa diputar ini. Ini bisa di. Saya sambil lihat chat ini ya. Kita kalau misalnya teman-teman ada yang ketemu cara mutarnya bisa bisa diinfokan. Jadi ini sebenarnya nih true north offsetnya nih yang bisa yang mestinya kita atur ya.
Saya pikir ini buat muter ya, tapi ternyata bukan. Oke lah, kayak gini aja dulu ya. Kita import site context. Ini ada yang salah. Mestinya bisa diputar ya itunya. Oh, ternyata batasnya cuma itu ya. Ini saya undo dulu, teman-teman. Kita ulangin lagi ya. Kita ulangin lagi. Mungkin ada step yang... Ya, coba kita pakai yang satelit aja deh. Kita pakai yang satelit. Tapi karena ini memang masih beta ya. Jadi mungkin dimaklumin dulu. Ada fitur-fitur yang berkurang, nambah. Ya. Nah, biasanya kalau kita mau nge-trace ya, ini dibikinnya high aja. Karena biar biar gampang nge-trace-nya, biar resolusinya tinggi kan. Kalau kita mau nge-trace. Ini saya mau nge-trace nih ceritanya. Kita import site context. Meskipun buat nge-trace itu memang lebih jelas kalau yang pakai street map. Kalau kita mau import lebih ya, misalnya kita mau import yang di samping sini, ini ada import more. Kemudian nah, ini bisa kita tambahkan di bagian atas misalnya. Lalu ya, ini kan sekarang masih segini nih. Import site context. Masih 2D ya. Kita bisa campur ya, ini import more lagi, bisa campur dengan yang eh, street map ya. Misalnya kita mau kalau sudah return to SketchUp seperti ini. Nah, jadi nanti dia nyambung sendiri dia, nyambung sendiri. Nah, sayang banget ya, ini harusnya masih bisa di ini lagi ya, bisa diputar. Kalau kemarin bisa diputar nih, mungkin fiturnya dihilangin, saya nggak tahu. Oke, nah eh, anggaplah ini sudah oke ya, dan kita ingin bikin konteks bangunan di sekitarnya. Nah, memang paling enak itu ada dua cara sebetulnya. Teman-teman bisa bisa gunakan SketchUp di sini, atau bisa gunakan layout ya, layout untuk gambarnya, untuk ngetrace-nya. Nah, ini memang tergantung teman-teman semua, lebih enak yang mana, ya, preferensi aja, subjektif ya. Nah, buat ngetrace, ini kita biasanya lebih enak kalau kita dari atas ya, top view seperti itu. Ya. Kemudian mungkin teman-teman bisa bisa bikin scene khusus di sini. Kasih aja nama top. Sorry. Mungkin ini kita matikan dulu perspektifnya. Jadi dia eh, kita ngetrace-nya lebih enak gitu ya. Lalu kalau sudah kita bikin scene. Ini saya update aja sih nggak masalah. Jadi kalau kita mau pas lagi presentasi,
Misalnya, ya, terus kita mau nge-trace, kita bisa klik ini. Nah, ini untuk ini apa? Untuk aksis ini, ya, yang orange dan gambar pin ini teman-teman bisa matikan di sini, view true north, ya, lalu view location pin. Kalau mau dimatikan aksis juga boleh, view, ya ada aksis. Mau diupdate, ini harus diupdate ya, stylenya harus diupdate. Update selected style. Ya, nah untuk nge-trace, ya tentunya kita bisa gunakan, ini saya eh, coba praktekkan bagaimana nge-trace di SketchUp dulu ya. Kita bisa gunakan line tool di sini. Ini contoh aja ya, contoh. Nah, kalau teman-teman kesulitan dalam melihat ininya, garisnya, kita bisa gunakan X-ray mode di sini. Diklik X-ray mode yang ini, teman-teman. X-ray mode, baru kita bisa agak jelas ya terlihat gitu ya. Ini saya ulangi mungkin. Yang lain tuh. Nah, ini contoh aja ya, mungkin nggak usah semuanya. Kemudian untuk lebar jalannya, ini saya triple klik. Teman-teman bisa sebenarnya kalau kita klik di sini itu hanya sebagian aja nih ya, bagian ruas. Kalau misalnya kita mau sekaligus sekali klik itu bisa apa? Bisa kepilih semuanya. Itu teman-teman harus solder dulu, harus disambung. Cara nyambungnya ini harus dipilih dulu semuanya, triple klik aja, nanti kepilih semua ya. Lalu ada klik kanan, di sini ada weld edges, di weld gitu. Kalau emang sering digunakan fitur weld ini, kita bisa gunakan apa? Shortcut ya, bikin shortcut sendiri untuk bikin, ya misalnya, oh sorry. Eh, nah ini enggak, mana ya? Klik kanan. Nah, oke. Nah, kenapa fitur weld nggak ada? Karena memang nggak diperlukan. Ya, kalau kita klik kanan juga, ini sudah dalam keadaan tersambung. Ya, tadi karena kita sudah lakukan perintah weld. Nah, makanya nih ya, ini kalau saya klik di luar, klik sekali, klik aja sekali di sini, kepilih semua. So, kita nggak punya kesempatan lagi untuk melakukan weld di sini. Nah, ini saya undo dulu ya teman-teman, di undo dulu. Makanya kita cari shortcutnya, nggak ada perintahnya weld itu. Kita undo dulu, ya, di undo kayak saya Ctrl Z nih tadi, tekan Ctrl Z atau bisa tekan ini, sehingga ini sekarang sudah jadi individu-individu lagi ya. Nah, ini triple klik, klik kanan, ini masih ada weldnya, masih aktif. Saya nggak tekan di situ ya. Saya akan bikin shortcutnya, ketik weld. Nah, di sini baru ada weld. So, itu namanya conditional shortcut ya. Teman-teman kalau bikin shortcut, pastikan perintah itu bisa diakses di saat itu. Bisa diakses saat itu. Ya. Ini kita bikin misalnya apa? Shift W gitu ya. Shift W. Oke. So, setiap kita bikin garis di sini, misalnya saya bikin yang ini ya. Ya, contoh aja ini. Nah, setiap saya bikin garis, ini mau saya weld, triple klik, tekan Shift W. Nah, ini sudah dalam keadaan, oh sorry, belum masuk ya. Weld,
Oh, belum masuk ya. Oke, ulangin ya. Triple klik, shift W. Oke. Nah, sekarang udah ke well, gitu ya. Nah, itu halnya sama halnya kalau kita misalnya nih ya, kita bikin bikin suatu apa komponen gitu misalnya atau grup lah, ya grup gitu ya. Nah, kalau kita klik kanan, hmm, sorry, ini saya bikin komponen yang itu jadikan grup. Nah, di sini ada edit komponen ya. Sedangkan di sini adanya edit group. Oke, sekarang coba saya pilih yang grupnya. Apakah ada shortcut bikin komponen? Apa edit komponen, sorry. Window, Preferences, komponen. Nah, nggak ada. Edit komponen nggak ada. Adanya make komponen. Ya. Tapi kalau kita pilih yang ini, pilih yang komponen, di sini ada perintah untuk edit komponen. Kita coba ya. Komponen. Nah, ini ada edit komponen. So, perhatikan ketika kita ingin bikin shortcut kok jangan bingung ya. Kalau misalnya bikin shortcut kok nggak ada ya. Di filter kok nggak ada. Nah, pastikan dulu kita tuh dalam kondisi apa, gitu ya. Nah, kalau di sini edit group nggak ada. Coba edit group nggak ada. Group tuh, adanya cuma close group, make group, nggak ada edit group. Ya, tapi kalau kita pilih ini itu ada. Itu namanya conditional shortcut. Nah, di sini. Semoga jelas ya. Jadi ya jangan bingung kalau misalnya bikin shortcut kok nggak ada. Oke, kemudian untuk bikin lebar jalannya, nah ini bisa dibikin manual pakai line juga, dibikin seperti biasa, atau kita bisa gunakan offset di sini. Dipilih, kemudian ini ada offset, tekan F aja. Nah, seperti itu. Ya, kalau dari sini ini karena 1:1, ketika kita offset, nah teman-teman bisa lihat nih di sebelah kanan ini, oh ini masih satuannya masih belum meter ya. Kita rubah dulu nih. Model info, units, ini kita gunakan desimal, oke, sentimeter, meter persegi sama meter kubik. Ini ya kita offset. Nah, di situ kelihatan kan 817 ya sekitar 8 meter. Jadi tanpa harus ke sana, kita bisa tahu nih lebar jalannya sekitar 8 meteran nih, teman. Ya walaupun nggak akurat ya. Mungkin lebih akurat kalau kita lakukan yang di sini nih. Ya, sebenarnya karena ini 1:1, teman-teman bisa ukur di sini untuk nah ini sekitar 10 meteran lah jalannya. Lebarnya ya 10 meteran gitu. Itu untuk jalan ya, untuk jalan. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan extension ya untuk modeling jalan itu. Mungkin kita coba cari dulu di kita ketik road. Nah, ini ada instant road, cuma ini bayar ya. Kalau ada tulisan listing page itu berarti bayar. Oke, saya nggak sering gunakan, jadi nggak usah bayar. Tapi kira-kira seperti itu ya untuk pemodelan jalan. Nanti kalau misalnya mau lebih detail, ya teman-teman bisa gunakan fitur Follow Me misalnya.
Jadi kita bikin rampang dialanya dulu. Ini contoh aja ya. Di sini ada conblock misalnya. Bukan. Nah, itu kemudian nah ini teman-teman bisa bisa dibuat detail terserah aja. Ini tapi saya nggak detail. Ini contoh aja. Ini kalau mau dibikin ada ukurannya ya silakan ya. Saya jadikan grup. Sorry. Ini saya jadikan grup, my group. Nah ini saya follow me ya. Saya follow me. So pilih dulu jalurnya, kemudian ambil follow me, klik kanan, edit group, klik di sini. Itu kalau mau agak detail. Tapi kalau enggak ya ini dihapus saja. Ya, mungkin biar biar apa ukuran ukuran filenya nggak terlalu besar, kita bikin aja 2D seperti ini. Ya, untuk dia jadi 2D tentunya harus ditutup. Nah, ini ya. Ya, itu untuk modeling jalan. Nanti silakan dilanjutkan untuk yang ruas jalan lainnya, misalnya mau digambar manual seperti ini. Itu bisa aja. Nah, untuk menggambar bangunannya, nah di sini agak sedikit tricky ya teman-teman. Kita masuk dulu ke atas. Nah, karena dia kadang-kadang nggak sesuai ya sama sama XY-nya. Kita bisa gunakan rectangle sebetulnya. Cuma masalahnya kan ya nggak semua ini ya. Kalau yang kayak gini sih gampang gitu ya. Gampang di trace-nya. Atau kita bisa gunakan rotate rectangle di sini. Cuma ini agak lama juga nih. Agak lama juga. Nah, misalnya yang mana? Yang agak miring itu, oke, yang ini ya. Jadi kita klik di sini, klik di sini, klik di sini. Tiga apa? Ada sekian kali klik gitu, nggak kayak ini. Nah, makanya biasanya kita supaya gampang, kita ubah dulu aksisnya. Karena ini kalau kita lihat aksisnya, ya, lihat aksisnya. Ini X-nya ke sana, Y-nya ke sana. Sedangkan kita kalau bikin rectangle, itu selalu sejajar dengan X dan Y. So, gimana? Nah, kita bisa ubah dulu aksisnya. Di sini ada aksis, misalnya yang ini ya. Klik dulu, nah kita sejajarkan dulu. X-nya ke sana, Y-nya ke sana. Nah, sehingga nanti di sini kita pakai rectangle biasa itu nggak masalah ya. Karena sudah sejajar. Ya, nanti kalau sudah mau dibalikin lagi aksisnya, tinggal diklik kanan di sini, sorry, eh, diklik kanan di aksis. Di sini ada, nggak kelihatan ya. Mungkin saya harus rotate dulu sedikit. Klik di sini ya, di luar aja ya. Klik kanan, ini ada reset. Nah, nanti dia balik lagi aksesnya seperti semula. Gitu. Nanti dari sini kalau sudah ada jadi masing model, ini bisa di push pull. Nah, mungkin push pullnya ini kita nggak tahu ya tingginya, main kira-kira aja gitu. Kalau dulu waktu masih di Google, kita bisa kira-kiranya itu tetap kira-kira, tapi tetap ada
perhitungannya gitu ya, untuk tinggi ya. Karena kalau kita lihat dari atas, di sini kita nggak bisa lihat apa namanya eh, tingginya itu nggak kelihatan gitu. Berapa meter sih? Kalau lebar dan panjangnya itu masih bisa kelihatan. Nah dulu waktu di Google, karena di Google itu ada Google Street View, ya, kita bisa lakukan fotogrametri dari Google Street View gitu. Tapi sekarang sekarang udah nggak kerjasama, fiturnya hilang, ya udah nggak bisa lagi. Nah, metode lain kita bisa gunakan komponen ya. Jadi misalnya kita buat dulu rectangle, misalnya di mana? Di sini aja deh, biar gampang ya. Ini saya rubah lagi aja aksisnya, misalnya yang ini. Jadi kita bikin dulu komponen satu aja, double klik, klik kanan, make komponen. Ini katakanlah ini konteks gitu ya, atau apapun lah kasih nama. Kemudian di sini ya teman-teman tinggal Ctrl C, Ctrl V di sini, lalu di scale, Ctrl V lagi. Nah, terserah mau yang mana, eh, metode mana yang lebih cepat ya. Karena ini kalau ini bisa diputar, teman-teman bisa adjust ya. Jadi nggak perlu sering-sering ganti aksis. Ctrl V lagi, adjust dikit. Ini kalau misalnya mau tetap kelihatan, masuk ke mode X-ray biar kita bisa ngintip. Nah, jadi kalau misalnya kira-kira ini sejajar, kita Ctrl C-nya yang ini. Ctrl C, Ctrl V lagi. Ctrl V. Nah, sebaiknya teman-teman lakukan dalam 2D dulu. Kenapa? Biar nggak berat ya. Nggak berat. 2D itu lebih enak. Jadi nanti kalau misalnya mau diedit, ini kita tinggal double klik, kita push pull, nanti udah keangkat semua. Gitu ya. Nanti tingginya tinggal diatur-atur aja. Kita pakai scale. Ada yang tinggi segini, segini misalnya. Gitu. Nah, tentunya kalau misalnya bangunannya itu dia tidak kotak ya, pasti sebagian besar bangunan itu kan nggak kotak ya. Anggaplah kayak, nah ini misalnya, saya ganti dulu aksesnya biar gampang. Ya, terpaksa kita buat eh, di sini. Ya, tinggal kombinasiin aja ya. Ini Ctrl C, Ctrl V. Ya, mungkin di sini lebih kecil misalnya, gitu misalnya. Karena ingat kita, karena ini jadi solid ya. Ini kalau kita lihat teman-teman, ini adalah solid. Jadi kita bisa operasikan dengan solid solid tools. Kita mau unionkan misalnya di sini, union ini dan ini gitu ya, misalnya. Apakah fitur ini menyediakan fitur seperti cut mapper? Cut mapper, sebentar, saya nggak tahu tuh cut mapper apa. Itu software ya? Oh, save hours of routine drawing. Oh iya, kalau untuk cut mapper, mungkin teman-teman bisa gunakan extension ya. Extension, coba kita cari apakah ada fitur untuk seperti itu. Ya, kita ketik dulu aja map.
Dulu tuh kalau nggak salah ada namanya Placemaker ya, tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Coba kita Maps. Mapping apaan? Hmm, no. Map aja ya, map. Publish site containing model. Sebentar ya, saya cek dulu ini apaan. Belum pernah lihat soalnya. Oh, ini buat apa? Pemetaan pakai alat ya? Bukan. So ini lebih ke mungkin lebih ke point cloud kali ya? Bukan. Coba Placemaker ya. Tapi ya ini kan bayar sih memang. Instant context. Jadi instant context. Konteks itu yang kita bikin itu namanya konteks ya. Jadi dia menyediakan extension untuk bikin otomatis. Ada jalan, bangunan, kemudian mungkin di situ ada sungai. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini nggak model manual nih, tapi udah langsung ngambil dari dia emang udah ada library-nya. Nah, cuma sayang memang kita di Indonesia eh, itu mungkin nggak se-rich dengan apa sekaya modelnya nggak sekaya dengan yang ada di luar ya. Jadi mungkin kalau kita di Amerika ini relevan lah. Tapi kalau di Indonesia saya nggak yakin. Coba kita lihat dulu ya ekstensinya seperti apa. Ini berbayar, so saya lagi cari tahu berapa harganya. Oke, kita coba dulu ya. Di sini ada try it now to see yourself. Oh, 39 230. Wah, lumayan ya, mahal. Saya nggak tahu nih di mana cara installnya. RBZ-nya itu nggak kedetek tuh, nggak kedetek. Coba buat preview, ini coba ada videonya nih. Eh, lumayan ya 7 menit, mungkin kita skip. Excited to announce the release of Placemaker version with this new release. A video for all one that's to access just credits. Nah, kita langsung lihat demonya aja. Placemaker allow for locations with North America. You can also, if you're doing smaller areas, ya intinya sama ya, kita masukkan or a marker based off kayak how location, you import at location these aerials using the geolocate tool in Placemaker. So it remembers the area that you brought in, so when you go back in to bring in another tile, there's a shaded area in green that shows you what you've already brought in. Very, very useful for stitching together in all these different aerials. And of course, we still have our OpenStreetMap Lanjutannya mana? And check out the improvement. We are thinking of Ecopia computer down to the curb, and this is giving you a much more accurate version than what you survey quality kind of weekend as well. And then if you combine that with the OpenStreetMap or the Microsoft buildings, you get this complete, super accurate area that's brought to you by Ecopia through Placemaker. There are some nuances to this particular data set, so please contact us for more information through the website
and we can explain about that. But this is something that we're looking at long term and in the future to really assist in getting accurate base and site information. This information is also available. Mungkin kita coba ya buka YouTube-nya. Tadi ada SketchUp, udah lama sih 7 tahun yang lalu ini, tapi pasti menjelaskan mengenai ininya ya lebih lebih detail. Mulai dari instalasi ya pada intinya kita pada dasarnya workflow-nya ya kita tinggal import ya nanti kita tinggal mau munculin apa aja di sini. Ada jalan ya lalu ada bangunan, ada sungai, pohon-pohon pun bisa dimunculin. And interact there. So jadi dia tidak right cuma here I have gambar a map section aja. of Chicago, Illinois, and you. Kok internetnya agak wah saya nggak ngerti kenapa ini internetnya gangguan. Imagery will replace the existing Google imagery top that will just automatically run all the pieces at once. Nah ini aja deh, langsung ke tengah aja. I'm going to go ahead and hit download, and it's going to bring in a series of imageries. Nah jadi dia perlu mendownload bangunan 3D modelnya itu memang harus download ya. Google Jadi nggak sekaligus tapi memang dia berangsur-angsur tergantung mana yang mau kita request. Jadi pertama itu kita kayak download petanya dulu, kemudian kita pilih mana mau yang kita download. Ya misalnya trees, nanti dia download. It's going to run through OpenStreetMaps and see where people have called out trees, and then place tree geometry there. Nah, nanti so my trees are placed based on presets I have in here. So each of these has a set of presets like this. Represent those trees. In case everything's flat, drop onto surface selected. Basic information of where things are. Ya not itu. necessarily Kalau set misalnya some memang ini information like how big do I berguna, saya want my pikir roads to be? beli pun nggak masalah ya. Big do I want my Memang paths to be? sayangnya di What do I want to do Indonesia for datanya nggak as far as sekaya controlling, di luar. bring in water. Oh, And kayaknya again, that's kalau just beli going to mah run out. sayang ya. It's Mendingan going to kita pull in a bunch telaten of buildings. untuk Buildings is modeling. interesting Nah, ini because it dihidupkan will water, not just bring in kemudian dihidupkan some of these that you see building, are like otomatis representations, just the footprint extruded. But some models have actually been sendiri. placed into OpenStreetMaps, and those will actually come in as SketchUp models like this. So pretty cool. Depending on the place that you're importing, you may see more of those. Ya. The final two steps are. Saya belum ketemu lagi nih yang seperti itu extensionnya apa. Baru Placemaker ini aja. Nah, kalau kita masukkan geolocation, ini kan sudah ada ini kan geolocation ya. Nih, kalau teman-teman lihat di model info ini sudah ada tugas 1 ya. Sudah ada locationnya. Nah, ini sebenarnya kalau beruntung ya di bagian komponen, kemudian klik di sini, ini ada namanya nearby models. Jadi nearby models ini cuma tersedia ketika model kita geolocated ya, ada koordinatnya. Kalau nggak ada koordinatnya, ini nggak bisa dipilih. Jadi kayak apa ya, kayak gray gitu aja. Nah ini teman-teman bisa coba klik nearby model, nanti dia akan cari model-model SketchUp yang di sekitar dia, di sekitar lokasi ini. Nah, ini ada beberapa ya, ini contohnya. Nah, kita pilih salah satu, misalnya House on Koningsplein in Batavia. Kita klik. Ya, tunggu beberapa saat ya, memang kadang-kadang suka. Halo, mana ini? Kok nggak ada?
Kayaknya jauh ya jaraknya ya. Oh ini. Jadi mungkin dia sudah ditempatkan otomatis di satu tempat gitu yang kita nggak tahu dia di mana. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Misalnya, karena dia punya koordinatnya sendiri, jadi bisa jadi dia ada di suatu tempat gitu yang nggak kelihatan dari sini. Nggak kelihatan ya. Saya nggak tahu di mana posisinya, ya itulah kelemahannya. So, ini bagusnya kita hapus saja ya. Ini klik home. Nah, ini sebenarnya bangunannya ada sih, tuh bangunannya ada. Cuma dia kalau kita klik itu dia otomatis ditempatkan ke lokasi sebenarnya, which is mungkin suatu tempat di mana gitu ya nggak kelihatan di kita gitu ya. Nah ini supaya nggak mengganggu, mendingan kita hapus saja ya. Kita klik kanan, delete. Nah, nanti di semua model akan dihapus. Ini juga delete aja. Kira begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin ya, misalnya ada waktu banyak gitu ya, pengen lebih presisi, lebih cantik konteksnya, itu bisa aja ya. Misalnya, eh, coba kita cek dulu ya. Ini tuh jalan apa ya? Jalan Menteng Wadas. Jalan Menteng Wadas 11. Saya buka Google Maps, Wadas 11 begitu ya. Nah, di sini. Jadi yang tadi kita itu tuh yang di sini jalan ini. Ya, kalau kita lihat, ini kalau misalnya teman-teman punya waktu banyak gitu ya. Ah, saya mau yang inilah yang konteksnya tuh bener-bener kayak beneran lah gitu. Nah, contoh saya mau bikin bangunan yang ini nih, which is ya bangunan yang ini tuh berarti oke kita rubah dulu ke satelit biar kelihatan. Kayaknya oh itu Hotel Yellow ya. Yang ini Hotel Yellow, yang ini head office loh. Mungkin Hotel Yellow ini aja ya misalnya. Contoh misalnya. Nah, kita kan sebetulnya kita punya ya gambar dulu. Nah, kalau bagian apa footprintnya, building footprintnya kita dapat gitu ya. Cuma tingginya yang kita ini. Nah, kita bisa ambil Google Street View-nya dari sini. Ya, caranya gimana? Nah, ini di Google Maps, ini tarik nih teman-teman, dapetin gambar Google Street View-nya, ya, dapat ya. Ini kita gambarnya kurang jelas nih. Set, ketutupan pohon ya. Coba lagi. Sana dikit. Idealnya sih nggak ada pohon ya, idealnya. Tapi kalau memang, nah, atau oh ini Hotel Yellow ini aja, sorry.
Itu yang sebelahnya bukan. Kayak dari sana mungkin lebih jelas. Nggak juga ya, dari sana aja. Nah, ini karena kelindungan pohon, ya kita main kira-kira aja. Nah, misalnya ya, nah ini kita screenshot aja. Saya saya screenshot. Kalau dulu waktu masih dipegang Google, ini bisa langsung diimport nih, bisa langsung diimport. Ya, jadi ini kita simpan. Gimana cara simpannya ini ya? Oh, sudah ada nih, picture screenshot. Oh, udah kesimpan ya otomatis ya. Ya kalau misalnya mau disimpan manual, ini saya taruh di desktop ya, misalnya di desktop. Ya, kira-kira apa selanjutnya? Ada yang bisa nebak nggak? Workflow-nya seperti apa? Masih mungkin ada yang bisa nebak. Oh ya teman-teman, ada berita ya. Nanti setelah eh, kuliah ini kan ada beberapa hal yang eh, mengenai door prize ya. Ada door prize baru, jadi ada tambahan door prize. Nanti mungkin saya umumkan di terakhir aja. Oke, eh, ya Hotel Yellow. Nah kita punya foto ini. Ya betul, betul. Mas Saiful, kita bisa gunakan fitur Photo Match. Nah, jadi seperti apa? Ya, tentunya kita rencanakan X-nya mana, Y-nya kayak kemarin ya. Misal di sini, misal ini enaknya sih harus dimunculin eh, aksesnya dimunculin ya di sini. Ini hijaunya ke sana, merahnya ke sana. Ya, so jadi nanti hijaunya ke sana, merahnya ke sana. Saya pindahkan aja ke ujung sini ya, karena ini sudah ada bangunannya. Ini originnya ini saya pindahkan ke sini. Ya, X ke sana, Y ke sana. Itu nanti saya taruh di sini, teman-teman. Ini X ke sana, Y ke sana. Gitu ya. Nah, kalau sudah, file import. File, import. Ya. Lalu di sini ada stop. Pilih Hotel Yellow. Di sini gunakan new match photo. Import. Ya. Kemudian kita tempatkan, misalnya di sini. Supaya, jadi kita fokus dulu menempatkan tongkat-tongkatnya ya. Kalau misalnya teman-teman agak bingung, misalnya modelnya bikin bingung, di tray match photo ini bisa disembunyikan dulu modelnya. Nah, gitu. Jadi biar kita fokus untuk line ininya. Nah, memang workflow ini tuh apa ya istilahnya untung-untungan karena kan kalau Google Street View itu kan kadang-kadang fokusnya nggak standar ya, fokusnya nggak standar. Nah, tapi coba kita eh, dicoba dulu aja untuk dilakukan fotogrametri seperti ini. Nah, jadi ini saya tempatkan di sini seperti yang sudah saya rencanakan ya, sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ya. Nah, kalau sudah dimunculin modelnya. Tek. Nah, ini kan model existing kita sudah nih. Nah, kan kita sudah dapat lebarnya ya kan? Ini lebarnya teman-teman bisa lihat nggak? Antara bisa bedain ya antara gambar foto dengan model kita. Nah, model kita lebarnya kan kita sudah define karena kita nge-trace dari gambar satelit ya. Nah, ini batas sampai sini. Nah, ini kita gedein, kita gedein. Kita gedein sampai kira-kira tek. Nah, sebatas ini. Gitu ya. Sampai sebatas ini. So, secara lebar udah sama ya sekarang. Klik kanan dan
Nah, di sini kelihatan kalau ini ketinggian. Ini ketinggian. Nah, ini mungkin juga kurang ke belakang ya. Ini kita push pull ke belakang sampai sini misalnya. Ya. Lalu tingginya ini karena ini ketinggian, ya ini kita push pull ke bawah supaya tahu sampai mana. Ini diklik scene-nya. Ya, kemudian dipaskan sampai sini. Ya, itu yang apa ya, pendekatan yang bisa kita lakukan. Nanti di sini mau di project foto nggak masalah seperti ini. Atau kalau misalnya mau bagus, ya kita bisa teksturkan dengan foto yang lebih baik. Nah, teman-teman bisa cari Hotel Yellow itu pasti di Google itu banyak ya. Nah, tapi kalau kita mau ambil dari sini juga boleh sebenarnya. Nah, mungkin kalau ini karena kelindungan pohon aja, karena kelindungan pohon. Nah, contoh lah ambil kita mau ambil ini gitu ya, di screenshot lagi, ya, screenshot. Ini kita simpan di desktop. Sorry, Oops. Di desktop lagi aja ya, Hotel Yellow Passat gitu. Ya. Nanti kita tinggal teksturkan. Kita pilih dulu face-nya, lalu file import Passat. Nah, di sini kita pilih yang tekstur. Tekstur diimport aja sembarang dulu segini. Nanti kalau sudah klik kanan, ya ini diaplikasikan dulu teksturnya. Klik kanan, tekstur, position. Nah, di sini pinnya kita sesuaikan ya. Klik kanan lagi, di sini ada fix pin, di uncheck. Nanti habis ini teman-teman coba aja dulu ya. Biar cepat aja. Setelah kuliah aja baru dicoba. Lihat rekamannya. Ini pinnya disesuaikan di sini. Jadi karena ini kehalang pohon ya, sebenarnya ini fotonya nggak terlalu bagus. Ya, jadi kita tuh kayak membayangkan ini sampai mana nih. Saya taruh sini aja deh. Ini di sini. Nah, gitu ya. Lalu klikkan. Nah, kalau sudah, nah ini tinggal di mapping di geometrinya. Ya. Yang kiri, taruh di kiri. Teman-teman bingung nggak? Kanan taruh kanan. Yang kiri atas taruh di kiri atas. Kanan atas. Lalu klik kanan dan gitu. Kalau misalnya mau dibuat fasadnya seperti itu. Tapi kalau mau seperti ini aja, mau kira-kira juga sebetulnya nggak terlalu pengaruh ya. Mungkin ukuran yang eksak itu baru kepake ketika kita mau melakukan analisis energi. Ya, karena apa? Ketinggian bangunan di sekitar bangunan yang mau kita desain, misalnya kita yang mau kita desain bangunan yang ini ya, misalnya ya. Kita harus tahu dulu nih pergerakan sinar matahari, tapi kan mataharinya kan kehalangan sama gedung di sebelahnya kan, dan kalau misalnya tingginya nggak akurat, hasilnya juga kurang akurat kan, gitu. Berapa rata-rata panas yang diterima bangunan kita gitu ya. Nah, jadi kalaupun mau akurat banget itu hanya untuk bangunan-bangunan yang di sekitar bangunan yang kita akan desain. Nah, memang sayangnya di Indonesia itu nggak nggak detail sih ya. Nah, kalau detail enaknya kita nggak perlu nih modeling seperti ini, nggak perlu karena kita bisa ekspor. Masih ingat kita view-nya di mana? Ada yang tahu mungkin?
Ekspor 3D model. Kita jadikan Google Earth file. Lalu ekspor. Ini kebetulan saya masih belum install nih Google Earth-nya. Coba ya, saya install sebentar. Saya belum download. Di ini ya, di download file. Download link, kemudian Google Earth. Ya. Jadi kalau kita view-nya itu di Google Earth, itu akan lebih enak. Nah, sebenarnya kalau di sini, nah kalau teman-teman lihat ya, di Google Map itu bisa 3D, cuma memang eh, karena memang bangunannya di Jakarta itu nggak banyak, ya 3D-nya agak sedikit kurang meyakinkan ya, di 3D-an. Coba kita ke arah Monas nih, ada nggak 3D-nya? Nggak ada. Nah, mungkin kalau misalnya kita nggak mau install, coba ya, saya earth.google.com. Kayaknya Google Earth ada versi webnya. Jadi kalau misalnya nggak mau install, bisa kita upload file KMZ tadi yang sudah kita ekspor dari SketchUp tuh di sini. Oke, misalnya ini ada new, sorry, add. Nah, ini import KMZ file. Coba kita import tuh ya, apa yang terjadi. Kelihatan ya. Modelnya nggak kelihatan. Atau dia mungkin masih upload ya, mungkin nih. Harusnya model kita ini muncul nih. Ini muncul di sini. Mestinya ya. Jadi lebih reliable emang menggunakan versi desktopnya. Ini saya install dulu aja. Nah, ini kalau di Google Earth itu bangunan-bangunannya memang lebih kelihatan ya 3D-nya. Three d buildingnya ini mestinya muncul di sini ada Monas ya. Nah, ini nggak nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita pergi kemana misalnya, ke Tokyo misalnya lah, anggaplah ke Tokyo gitu ya. Kita ke Tokyo, jalan-jalan ke Tokyo dulu kita sebentar. Nah, ini biasanya lebih 3D-nya masih tuh. Kelihatan ya bangunan-bangunan 3D-nya itu kelihatan gitu. Nggak kayak, jadi kalau kita beli extension kayak mapping tadi, extension buat Flashmaker tadi, itu
hampir nggak ada gunanya karena dia nggak nyediain data-data yang cukup lengkap. Tapi kalau di luar negeri kayak di Tokyo, di Beijing misalnya, atau di New York, ya kota-kota besar di luar negeri, itu udah cukup cukup kelihatan bagus gitu ini. Tapi ini sebenarnya bukan model 3D dari SketchUp ya. Ini tuh hasil scanning dari LiDAR sebetulnya. Jadi bukan, kalau kita lihat nih, ini hasil dari fotogrametri. Ya, untuk Google Map, Google Earth for Web itu dia nggak bisa baca KML dari SketchUp ya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena eh, apa teknologinya berbeda, jadi nggak compatible. So, karena Google Earth ini zamannya masih yang desktop terutama itu dibuatnya ini kan sudah discontinue ya. Google Earth for Desktop-nya sebenarnya udah discontinue. Nah, itu masih bisa ngebaca file KMZ yang dibuat dari SketchUp. So, ini kalau sudah install, sebenarnya kita bisa langsung buka. Nah, ini memang dia masih compatible. Nah, karena memang ini kenapa kok tenggelam, yaitu karena memang beda. Google Earth itu ngambil data konturnya dari eh, datanya Google Maps ya. Sedangkan yang tadi yang kita gunakan ini dari Bing sama Digital Globe. Nah, itu beda. So, ada sedikit mungkin tenggelam di sini. Ini kalau di mana misalnya di Bangkok coba ya, di Bangkok atau di Kuala Lumpur deh yang dekat-dekat aja. Kuala di Kuala Lumpur ini mestinya bangunannya juga lumayan lengkap ya. Coba Menara Petronas ada nggak? KLCC. Memang ini tergantung kecepatan internet ya. Kalau misalnya kecepatan internetnya nggak bagus kayak punya saya ini, ya dia nggak terlalu interaktif gitu. Ngeloadnya jadi lama. Dia ngedownload kan sedikit sedikit. Gitu. Kita kembali ke Jakarta. Nah, ini nanti kita download, bisa kita double klik di sini. Nah, ini sebenarnya ada sih. Jakarta itu ada tapi nggak banyak ya. Nggak banyak dia. Tuh. Nah, jadi file model model konteks yang sudah kita buat di SketchUp, nah itu bisa tampil di sini. So mungkin nggak usah semuanya gitu ya, sebagian aja yang di sekitar dia, biar nanti yang lainnya ditampilkan dari Google Earth-nya. Oke. Eh, jam 5:30 ya udah ya.
Oke, jadi ada pertanyaan nggak sampai sini untuk modeling? Ini nanti mungkin teman-teman kepakainya pada saat bikin project besar ya, untuk menentukan tipe apa aja ya, misalnya visualisasi konteks. Oh, di sekitar sini itu zona zona perumahan, ya di sini jalan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan layout itu juga bisa, ya. Tapi memang kita harus masuk ke atas dulu, ya, ke atas, top view. Pastikan perspektifnya ini mati ya, jadi dia tegak lurus gitu. Nah, kemudian kita buka layout, ya, buka layout. Nah, ada dua cara juga lagi ya, teman-teman bisa nge-refer. Jadi file SketchUp-nya ini kita simpan dulu, ya, kita save, kemudian file send to layout. Itu bisa seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau fokus ke ininya, nge-trace apa namanya, nge-trace jalan dan seterusnya, ini bisa buka aja langsung, kita ambil yang A3. Sebentar. Plain paper aja ya, A3. Nah, di sini, nah teman-teman kita nggak bisa Ctrl C, Ctrl V, ini bisa nggak ya? Nggak bisa. Ini masih yang tadi. Karena ini terkunci ya. Jadi ini kita harus unlock dulu sebentar, klik kanan, unlock ya. Kalau sudah, baru kita bisa. eh, Mungkin kalau mau parsial, kita harus masuk dulu ke dalam. Ambil yang ini aja, misalnya. Ini Ctrl C, di sini kita Ctrl V. Gitu. Kenapa harus tegak lurus dari atas? Karena kalau teman-teman dari sini misalnya, ya, ini Ctrl C, di sini Ctrl V, nah hasilnya juga seperti itu. Ya, ini saya undo. Saya pastikan teman-teman lakukan atur dulu kameranya dari atas dan matikan perspektifnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini dia nge-refernya ke clipboard aja gitu. Dia nggak nge-refer ke SketchUp, file SketchUp. Nanti dari sini kita bisa gambar seperti biasa ya, gambar di sini. Nah, tinggal teman-teman lebih nyaman mana, gambar di layout kah? Ya, kalau misalnya nggak mau pakai fill ya dimatikan aja fill. Gitu. Ya, tentunya nih file file ini kan bisa kita ekspor ke DWG kan? Bisa kita ekspor ke DWG. Nah, nanti ini bisa diimpor lagi di sini. File, import, file DWG. Karena ini bisa impor DWG. Ya, atau mungkin ini bisa dipilih di Ctrl C juga bisa nggak? Harusnya sih bisa ya. Oh, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Jadi kalau udah jadi ya, kita harus ekspor dulu ke DWG. Nanti di SketchUp-nya impor lagi DWG-nya. Gitu kira-kira. Nah, ini tadi saya masih belum ketemu ya jawabannya ya. Gimana ini harus diputar manual. Harus diputar manual seperti ini. Karena ternyata fitur mutarnya udah nggak ada lagi. Dulu masih bisa diputar-putar. Nanti teman-teman bisa coba ya untuk yang lain extensionnya ya di sini karena di dataset itu cukup ini ada extension khusus untuk analisis ya. Misalnya Kurik.
Quirixan gitu ya. Quirixan. Kita coba install Quirixan ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita hidupkan, oke, ini kita biar nggak ganggu, mungkin kita matikan aja nih geolocation-nya. Ya nggak? Matikan geolocation-nya. Nah, ini kan kalau kita hidupkan shadow, view, sorry, di sini aja deh. Hidupkan shadow, ini sudah akurat ya. Sebentar, kok nggak? On ground. Oh, sorry. Oh, ini bukan. Ini jamnya. Ini karena ini jam 5, ini pagi, ini sore. Jadi pergerakan mataharinya ini sudah sesuai karena arah dan titik lokasinya sudah define gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau coba visualisasikan untuk mataharinya, kan di sini nggak kelihatan ya mataharinya di mana ya. Kelihatan nggak? Nggak kan? Nah, itu bisa gunakan extension uh, Qrik kalau nggak salah tadi itu ya namanya. Coba. Ini saya nggak tahu nih, ini sudah paling update apa belum? Kayaknya udah ya. Nah, so di sini adalah show untuk menampilkan dan menyembunyikan shadow-nya sama ya. Lalu ini ada show sun, kita bisa tampilkan mataharinya. Hello, one page YouTube. Oke, dome size-nya, nah ini misalnya saya buat 3 kali. Time step, monnya dari bulan Januari sampai Desember. Jamnya dari jam 5 sampai jam 6 sore. Ya, karena nggak ada gunanya menampilkan matahari di malam hari karena nggak ada kan. Jadi kita munculkan dari jam 5, ya tergantung mau dari jam 6 juga nggak apa-apa ya, jam 6 aja deh. Jam 6 sore, jam 6 pagi ke jam 6 sore. Ya, kalau sudah update scene. Oh, kelihatan. Oke, sebentar. Atau ini, test hour, test day. Oh, ini simulasi ya. Apa dia nggak kompatibel ya? Mungkin karena dia nggak kompatibel kali ya. Test hour. Nah, oke, kita skip dulu aja yang ini. Saya nggak, mungkin ini udah nggak kompatibel lagi. Nah, kita coba extension yang lain ya. Misalnya sun hours. Apa ya sun hours ya? Klik kanan. Oh, oke. Ini sepertinya harus dibuat dulu face-nya ya. Coba ya, coba tahu.
Nanti untuk pembahasan yang extension untuk analisis sebenarnya di sesi yang lain ya. Kita belum sampai ke sana. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Ini sudah jam 5:30 lewat 10. Teman-teman mungkin sudah ada yang buka puasa. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai sini untuk materi kita hari ini? Insya Allah kalau nggak ada, nih saya stop recording.